Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Darmawan dengan NIM 210503109 dari Prodi D3 Teknik Elektronika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari perbaikan perawatan perangkat pendingin, yaitu demonstrasi modul AC universal dengan menggunakan lampu. Baik, kita lanjut ke videonya. Baik, di sini kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah modul atau PCB modul dari AC universal, 3 buah fitting lampu, kemudian 3 buah bola lampu. Saya menggunakan lampu LED berdaya 5 watt dan kemudian satu lampu berdaya 15 watt. Cuk steker untuk menghubungkan PCB modul dari AC universal ke steker, tegangan 220. Dan yang terakhir adanya LED dan resistor, kemudian beberapa kabel jumper. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang didapat dari modul AC universal ini. Yang pertama adanya modul PCB dari AC universal. Lalu kita akan mendapatkan sebuah remote. Dan selanjutnya adanya display sebagai penunjuk suhu yang terbaca dan juga sebagai sensor remote-nya. Dan juga terdapat adanya termistor sebagai sensor suhu. Sebelum saya melakukan pensimulasiannya, saya akan menjelaskan jaluran pada modul ini. Terlihat pada gambar penjaluran atau pembagian aliran listrik atau pembagian pengkabelan pada modul AC ini. Yang pertama kita mulai dari fan blower atau fan motor listrik yang terdapat pada indoor ruangan. Karena keluaran pada PCB modul ini 3 terminal, sedangkan kita menggunakan lampu listrik pencobanya, jadi kita akan menggunakan 2 buah lampu sebagai simulasinya. Dan salah satu dari lampu itu yang melewati kapasitor akan redup. Baik, selanjutnya kita menuju pada swing fan. Pada swing fan ini dapat adanya 6 buah kabel atau terminal yang mana terdapat adanya tegangan 12 volt DC di sisi atas dan bawahnya. Kita akan simulasikan swing motor ini menggunakan LED. Dan kita akan tahan menggunakan resistor agar LED-nya tidak terbakar. Karena tegangan pada swing fan ini adalah 12 volt DC, sedangkan pada LED membutuhkan tegangan kurang lebih 1,5 volt. Jadi kita memerlukan sebuah resistor sebagai penahannya. Di sini saya akan menggunakan 2 buah LED sebagai simulasinya. Selanjutnya kita menuju pada termistor, yaitu fungsinya adalah untuk mengukur suhu ruangan. Jika suhu ruangan sudah dingin, maka dia akan mengirimkan sinyal ke kontraktor dan akan mematikan kompresor. Dan setelah dia mengukur suhu bahwa suhu pada ruangan mulai panas, dia akan mengirimkan sinyal lagi ke kontraktor, kemudian kontraktor akan menghidupkan kompresor. Dan akan terus seperti itu sehingga sirkulasi pada ruangan tetap dingin.
Selanjutnya adanya digital display. Fungsinya adalah menunjukkan berapa suhu yang kita atur pada ruangan, dan juga adanya sensor remote. Di sini kita juga dapat mematikan dan menghidupkan AC secara manual dengan cara menekan tombol on off-nya. Selanjutnya kita menuju ke outdoor. Pada outdoor ini membutuhkan tegangan AC, yaitu diambil dari COM, yaitu sebagai fasenya atau lainnya, kemudian netralnya diambil di sini. Dari line dan netral ke kompresor juga akan menuju ke kipas outdoor. Dan untuk input tegangan dari modul ini akan kita ambil dari sini, yaitu dari line, dan kita ambil di netral salah satu dari pin ini bisa kita gunakan. Aliran elektronnya akan seperti ini, yaitu dari COM akan naik menuju kompresor, kemudian dari kompresor akan menuju ke netral. Di sini saya akan menghubungkan kabel steker atau cuk dari 220 volt PLN ke modul. Di sini merupakan fasenya, dan kita bisa mengambil netralnya dari dua terminal ini. Pilih salah satunya. Yang coklat kita hubungkan ke fasenya. Kemudian yang netral kita hubungkan ke netralnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan cara menggunakan dua lampu sebagai simulasi atau percobaan fan kipas pada blowernya. Adapun gambarnya sebagai berikut, yaitu dari fase akan menuju ke fan. Dari fan ini akan kita hubungkan pada lampu, dan keluaran dari lampu akan kita hubungkan ke cap, kemudian melewati kapasitor kembali ke netral. Dan lampu satu inilah yang akan redup karena dia melewati kapasitor. Selanjutnya pada lampu 2 jalurnya akan sama, dari fase kita arahkan ke fan, kemudian fan ini kita arahkan ke lampunya, kemudian keluar dari lampunya kita arahkan ke netral. Jadi arah laju dari elektronnya dapat saya simpulkan sebagai berikut. Dari fase dia akan menuju ke sini, kemudian ke fan. Dari fan ini dia akan menuju ke lampu, masuk ke lampu, dan akan keluar. Keluarnya elektron pasti akan menuju ke netral. Sebelum ke netral, dia kemudian bertemu ke cap dan kapasitor ini, sehingga tegangan lampu 1 akan redup karena melalui kapasitor. Dari kapasitor kemudian aliran elektronnya akan menuju ke netral. Selanjutnya kita lakukan pemasangannya. Di sini pada fan kita pasangkan satu buah jalur dari lampunya. Kemudian pada fan ini kita bisa pasang di cap. Selanjutnya pada keluarannya. Sebenarnya kita juga dapat melakukan atau menyambungnya ke netral. Pada video ini kita akan menyambungnya di cap. Setelah cap, selanjutnya kita pasangkan fitting lagi satunya, yaitu pada fan dan pada netral.
Jadi bisa dipastikan lampu dari fitting yang ini akan redup karena dia melewati kapasitor. Terlihat jalurnya, dia melewati kapasitor, dan lampu ini akan lebih redup daripada lampu ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada fitting berikutnya, yaitu pensimulasian dari kompresor. Di sini saya hanya menggunakan satu buah fitting dan lampu karena untuk pensimulasian dari kompresor dan juga out fan dia merupakan satu jalur dan kita bisa menggunakan satu buah fitting sebagai simulasinya. Dan kita sambungkan ke netral. COM kita hubungkan pada masukannya atau masuk ke lampunya, kemudian pada keluarannya kita akan menggunakan netral yang di bawah. Kita bebas dalam pemilihannya karena dua terminal ini netral semuanya. Di sini saya akan menggunakan yang paling bawah. Selanjutnya saya akan memasangkan kabel input dari stekernya yang akan menuju pada colokan listrik. Di sini terdapat dua terminalnya, yaitu dari L atau line-nya, ini netralnya. Line saya menggunakan kabel yang abu warna coklat, kemudian pada netralnya saya menggunakan kabel yang warna biru. Setelah ini tersambung, selanjutnya kita pasangkan dari displaynya. Kita tinggal mencolokkannya saja. Kemudian pada termisnya kita pasangkan di sini. Nah, semuanya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang bola lampunya. Baik, dalam uji coba ini saya menggunakan air dingin untuk mengetes sensor suhu atau termistornya. Pertama kita akan hidupkan. Nah, terlihat sekarang dua LED sudah menyala. Ini pertanda swingnya hidup sementara karena ada tegangan masuk ke dalam modul. Setelah beberapa menit atau detik dia akan redup. Nah, ini menandakan swingnya kembali menutup. Selanjutnya kita hidupkan power remote-nya. Nah, sekarang swingnya hidup kembali dan dia akan terus seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada termistornya. Kita gunakan air dingin. Sebelumnya untuk lampu yang bertegangan atau melalui kapasitor dia sedikit redup, dan yang tidak terkena kapasitor dia sedikit lebih terang, meskipun lampunya sama-sama 5 watt. Dan ini merupakan lampu
dari hidupnya kompresor dan fan outdoornya. Sekarang kita akan hidupkan termistornya ke air. Apakah lampunya akan mati? Kita tunggu. Nah, terlihat lampu dari kiriman ke outdoornya sudah mati. Ini dikarenakan termistor membaca bahwa suhu sudah terdeteksi dingin. Jadinya dia mengirimkan sinyalnya ke relay dan mematikan kompresor atau outdoornya sehingga lampu ini mati. Selanjutnya kita akan mengelapnya dan membiarkannya kering, dan apakah dia akan kembali menyala. Di sini terlihat dia masih mati. Kita tunggu. Terlihat suhunya mulai naik. 33 derajat, 34. Apakah dia akan kembali hidup? Kita tunggu. Jika termistor membaca suhu sudah panas, dia akan kembali memerintahkan untuk kontraktor atau relay atau saklar otomatis untuk menghidupkan kompresornya sehingga lampunya akan menyala. Dan terlihat di sini saya akan coba untuk mendekatkan solder ke termistornya. Terlihat suhunya mulai naik menjadi 35 derajat. Apakah kiriman ke outdoornya akan hidup lagi ke 36 derajat. Ke 37. Lampunya masih belum menyala. Ke 38. Ke 39. Tapi lampunya masih belum menyala. Sudah ke 40 derajat. Nah, terlihat lampunya sudah menyala. Ini menandakan sensor sudah mengirimkan sinyalnya ke kontraktor lalu menghidupkan lampunya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan LED pada kabel yang terdapat di kipas fan atau kipas swing. Baik, kita tambahkan 2 buah LED lagi. Sebelum menambahkan lampu, kita matikan swingnya terlebih dahulu. Terlihat LED-nya sudah mati. Kita tambahkan LED positifnya, kita gabung ke positif yang sebelah kanan, dan yang lagi satunya kita gabung ke positif sebelah kiri. Ini saya ingin mencobanya apakah ada perubahan pada penghidupan LED-nya atau tidak. Solder. Terlihat lampu sudah mulai terpasang. Semuanya sudah terpasang.
Jadi pemasangan seperti ini. Positifnya saya hubungkan jadi satu, dan untuk negatifnya saya ambil pada jalur tengahnya, karena pada ukuran yang tadi jalur tengahnya tidak memiliki tegangan. Jadi saya gunakan sebagai netralnya atau sebagai negatifnya. Baik, sekarang kita coba hidupkan. Lihat, semua dari lednya sudah menyala. Ini menandakan swing baru hidup. Nah, ternyata sekarang swingnya sudah menutup kembali. Selanjutnya kita hidupkan swingnya, dan lampunya pun menyala. Dia akan gedip-gedip seperti ini terus menerus, karena swingnya akan terus bergerak naik turun secara terus menerus kecuali kita mematikannya. Dan selanjutnya pada saat kita mematikan AC-nya, swingnya akan perlahan menutup. Coba kita matikan AC-nya. Saat kita matikan, kabel kiriman atau yang menuju ke outdoor, yang menuju ke kompresor, lampunya mati. Nah, swingnya juga mati. Artinya swingnya sudah menutup kembali secara perlahan. Tetapi pada fan blowernya akan menutup secara perlahan juga. Dia akan berkedip-kedip-kedip lalu mati. Baik. Mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.